Dafri telah sampai dari Turki. Alina datang menghampirinya dan melepas kangen. Lalu mereka menemui kedua orang tua Alina. Dan orang tua Alina terpaksa merestui hubungan mereka dan mempersiapkan pertunangannya. Di tempat lain Shiva sedang menjahit baju pengantinnya. Dia merasa bahagia karena akan segera menikah dengan lelaki yang dicintainya. Lalu dia mendatangi ke tempat calon suaminya, yaitu Ilham. Shiva bertanya, bagaimana gaunnya, apa bagus? Ilham bilang tentu sangat bagus. Apalagi dipakai wanita secantik dirinya. Ilham pun memberikan bunga agar Shiva terlihat lebih cantik. Shiva pun bahagia. Dan dia mengatakan jika dia ingin pergi ke makam ibunya. Shiva bersiarah memberitahu kalau dia akan menikah dengan Ilham. Ayah Shiva pun teringat akan masa lalu bersama ibunya Shiva. Ibunya Shiva meminta pertanggungjawaban terhadap Pak Rahmat, yaitu ayahnya Alina, tetapi istrinya marah dan mengusirnya. Pak Umar ternyata mendengar semua pembicaraan mereka. Dila atau ibunya Shiva berencana bunuh diri. Tetapi Umar menolongnya dan akhirnya mereka selamat. Tetapi Dila malah marah-marah. Kenapa Usman harus menyelamatkan dirinya? Dia lebih baik mati jika harus menanggung malu. Akhirnya Usman pun menikahi Dila karena tak tega. Usman berusaha berbicara dengan pacarnya, tak lain adik dari istrinya Rahmat. Pacarnya tak percaya. Usman bilang dan dia merasa sedih karena dikhianati. Dia pun pergi berlari ke atas. Dan ternyata dia bunuh diri. Dila pun melahirkan berjenis kelamin perempuan. Tetapi setelah melahirkan, Dila pun meninggal. Usman memberikan nama Shiva. Dia pun berjanji akan menjaganya dengan baik. Usman berkata dalam hati, harusnya ayah kandungnya bisa hadir ke pernikahan Shiva. Dafri dan ayahnya pun sampai di kediaman Pak Usman. Tak sengaja Shiva terjatuh dan Dafri menangkapnya. Mereka pun berkenalan satu sama lain. Hari pernikahan sudah datang. Ayah Shiva menghampirinya. Dia bilang jika tugasnya sebagai ayah telah selesai. Shiva berkata, harusnya ayahnya tidak berbicara seperti itu. Dia berharap ayahnya bisa melihat cucunya kelak dan ayahnya berumur panjang. Keluarga mempelai wanita menunggu pengantin pria, tetapi tidak datang juga. Kemudian ada yang memberitahukan bahwa keluarga lelaki tidak jadi datang karena Ilham sudah menghamili perempuan lain dan dia harus bertanggung jawab. Shiva mendengarnya dan dia pun menangis. Ayahnya kaget dan dia jatuh pingsan. Mereka pun berusaha membangunkan Usman, tapi tidak bangun juga. Mereka pun tiba di rumah sakit. Usman menyesal dengan kejadian ini. Dia takut Shiva akan dibully oleh orang-orang karena pernikahannya yang batal. Ayahnya Dafri pun bilang dia tidak usah khawatir, anaknya Dafri yang akan menikahi Shiva. Shiva terkejut. Begitupun dengan Dafri, dia tidak setuju karena dia mencintai Alina dan ingin bertunangan. Ayahnya meminta tolong. Pak Rahmat pun mendengar pembicaraan mereka dan bilang tidak usah memaksa anaknya. Di luar ayah Dafri meminta tolong padanya agar mau menikahi Shiva karena dia sudah berhutang nyawa kepada Usman. Dan kalau tidak ada usaha mungkin Dafri tidak bisa selamat. Akhirnya dia setuju. Akhirnya mereka pun melakukan ijab kabul. Shiva tidak percaya dia menikah dengan lelaki asing yang belum dikenalnya. Begitupun dengan Dafri, pernikahan impiannya dengan Alina akhirnya hancur. Di tempat lain Alina berusaha menghubungi Dafri, tetapi tetap tidak ada kabar. Dia sangat cemas. Tak lama setelah ijab kabul, ayahnya pun berkata bahwa tugasnya untuk menjaga Shiva telah selesai. Dan dia menghembuskan nafas terakhirnya.
Dafri bingung bagaimana cara menjelaskannya kepada Alina, karena dia terus menghubunginya. Syifa tidak mau ikut dengan Dafri dan ayahnya, karena pernikahan itu hanya untuk membuat ayah Usman tenang, dan dia ingin mengakhiri semuanya. Dafri dan ayahnya datang dan menyuruh Syifa untuk ikut. Dafri juga menjelaskan kalau dia sebagai suami akan bertanggung jawab terhadap Syifa. Bersambung. Jangan lupa like dan subscribe